Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalan ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadha zaman Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Summa alhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyat wa ahabahu biha ilaihi mahabatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha ilaihi bima'unatihi wa bikaramatil wilayah khususan karamati Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Wallahu alam bimurad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ma'alif hadal kita Syekhina Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani. Nafa'allahu bi'ulumi wa asrafi barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sangat saya hormati Guru Agung mursyid kita Tabibu qulubina wa qudwati hayatina pangarsa baos. Yang saya hormati al-mukarramin hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah untuk seluruh pemangku manaqib yang malam hari ini berkontribusi, khususnya Sahibul Maqam Bapak Ustadz Kabul sekeluarga, dengan wasilah syafaat Guru Agung pangarsa Abah, mugia dijantenkeun pribadi-pribadi anu barokah, panjang yuswa, sehat walafiat, tambih soleh-solehah, diberi rizki yang mudah dan berlimpah dari segala arah untuk bekal ibadah, bekal khidmah, bekal dakwah. Diberikan kekuatan istiqomah, mutaba'ah kepada ahli silsilah hingga akhir hayatnya. Keturunan kita semuanya, putra, putri, cucu, mantu, buyut, dan seterusnya. Kita bermohon kepada Allah, semoga dicatat dalam qadamu baramnya Allah, turunan kita menjadi ahli la ilaha illallah, yang mendapat bimbingan Syekh Mursyid yang hidup pada setiap masanya. Wa bi syafaati pangarsa baos Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat,
Yang saya hormati, saya ingin menyampaikan hasil sohbah kemarin. Ya, qobla subuh, sebelum subuh bersama bangsa Abah. Ini catatannya dapat 1, 2, 3 lembar. 1, 2, 3, 4 halaman, lumayan. Kenapa mesti disampaikan? Karena saya bahagia mendapatkan pencerahan tentang makna kalimat itu. Kan perintah Allahnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jika engkau mendapatkan kenikmatan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka sampaikan, kasih tahukan ke orang-orang. Nah, kadang kita terbalik. Lamun urusan kasusah sok ngobrol kertu ka dieu nya. Ari kabungah mah ngahep-hep we cek orang Sunda mah. Saya mendapat kebahagiaan karena mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru dari makna kalimat. Bisa dicek surat Toha ayat ke-42. Ya, surat Toha itu surat ke-20. Pangersa berbicara tentang sejarah awalnya. Ketika Pangersa Abah datang ke Suryalaya tahun 1968, ya. Kemudian singkat ceritanya. Sering perjalanan waktu, Abah Anom bilang begini ke Pangersa Abah, Nabi Musa ge butuh batur nu kudu mantuan. Nabi Musa juga perlu yang membantu. Perlu teman yang membantu. Satu. Kemudian Nabi Isa juga minta kepada bantuan, maka diberikan kaum Hawari. Kaum Hawari itu kaum yang membantu perjalanan dakwah Nabi Isa. Nabi Musa diberi siapa? Nabi Harun yang membantunya. Nah. Jadi Nabi Musa diberi Nabi Harun, Nabi Isa diberi kaum Hawari. Nah, ujungnya Abah Anu begini. Abah ge butuh numantuan. Bantuan abahnya. Jadi kepada Abah Aos itu diminta oleh Abah Anom untuk membantu dakwah Abah Anom. Maka yang pernah saya dengar langsung dari lisan Pangersa Abah, sejak tahun 70 kaki ini sambil nunjukkan, kalau itu sambil nunjukkan kepada kaki ini iya sampean teh nguriling ke sisi terus gitu ya, sampai Kak Suryalaya rame teh karena di sisi heula gitu. Teh di tahun 70 Abah teh gitu. Jadi Abah Aos diminta oleh Abah Anom untuk dakwah keliling. Nah, kembali kepada ayat tadi, Pangersa Abah di hari Sabtu itu, ya karena sesuatunya hari Sabtu kemarin tanggal berapa? 13. Tanggal 13 Desember 2025 jam 3.30. Ya, setengah 4 pagi. Pangersa menyampaikan 2 ayat. 1 surat Toha ayat 41. Wastona tuka linapsi. 1 itu ayat 41. Ayat 42-nya idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Jadi aku Allah sudah memilihmu itu kepada Nabi Musa.
menjadi rasul untuk Allah. Jadi berjuang Nabi Musa menegakkan agama Allah. Nah, Abah Aos dipilih oleh Allah berjuang untuk mengenalkan Abah Anom dan mengenalkan la ilaha illallah. Maka di sini ada kalimat kata pasal begini. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Ini asbabul nuzulnya ini perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dakwah ke Fir'aun. Ya. Idhab, pergilah anta engkau wa akhuka barang jeung dulur anjeun jeung Harun bi ayati kalawan dengan membawa kebesaran tanda-tanda kekuasaanku wala taniya fi dzikri. Kalau bahasa umum di Quran wala taniya itu jangan lalai, tapi pangsa Abah bukan itu. Kata pangsa Abah wala taniya teh mesti serius. Jadi menyampaikan pergi dakwah kepada Fir'aun di masa sekarang. Japan Fir'aun teh sebenarnya satu nama gambaran sekarang juga kan ada. Ya, seperti apa Abu Jahal di masanya ada, Fir'aun di masanya ada, di semua di masanya ada. Jadi Fir'aun itu gambaran. Maka kita juga diperintahkan dakwah kepada manusia dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu caranya mengenalkan guru mursyid dan ajarannya. Makanya si murid setidaknya kalau ingin menyampaikan tentang guru mursyid mesti paham tentang satu alamat ciri-ciri guru mursyid, mesti hafal. Ya. Kemudian ciri-ciri mursyid kamil apal kan kita sudah ada Fathul Jalil diantaranya. Sifatan mursyid mesti apal sehingga ketika menyampaikannya tidak bias. Kan begini, ada di dalam suatu kitab Bangsa Abah, saya menemukannya dalam kitab Bangsa Abah ini, kitab Lautan Tanpa Tepi jilid kedua. Pangersa menyampaikan begini, adapun sumbernya saya belum menemukan kitab ini. Kalimatnya begini. Wa qabla ayyusadda babun nubuwah yud'a nabiyan fa'ama fi ayyamina yud'a saykha. Ini jawaban dari Bapak Ustadz Didi tadi nanya. Ini katanya ngaku nabi, bukan aku nabi. Sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad. Karena di luar sana kan dipelintir. Di luaran sana kalimat pangersa Abah itu dipelintir. Seakan-akan Abah Aslu ngaku nabi. Yang tidak suka kan begitu. Padahal bukan ngaku nabi. Sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad. Begini kalimatnya. Al-ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Ulama yang mana yang disejajarkan dengan nabinya Bani Israel, dengan Nabi Musa maksudnya disejajarkan. Maka yang mewakilinya waktu itu dipanggil yaitu Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Yang dipanggil Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sosok figur yang dijadikan contoh sebagai jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
atas pertanyaan Nabi Musa ketika Mi'raj di langit ke-6 kalau tidak salah. Ditanya, oh ini antum yang mengatakan ulama-ulama umat seperti Nabi Bani Israel, ya mana orangnya mana? Maka dipanggilnya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu adalah perwakilan yang mewakili seluruh ulama ahli tasawuf di setiap masanya. Jadi ulama-ulama ahli tasawuf itu derajatnya sama dengan nabinya Bani Israel. Bukan ngaku nabi. Awas jangan dipelintir. Pangersa Abaos tidak ngaku nabi. Hanya menyampaikan hadis nabi bahwa nabi yang bersabda ulama-ulama umatku seperti Nabi Bani Israel. Maka yang dipanggil ulama ahli tasawuf. Mewakilinya adalah Imam Ghazali. Padahal di belakang Imam Ghazali itu seluruh ulama ahli sufi di setiap masanya derajatnya itu seperti Nabi Bani Israel. Bukan Nabi. Tadi kalimat tadi baca. Wa qabla ayyusadda babun nubuwati yud'a nabiyan. Nah ini sebelum pintu kenabian dikunci oleh kanjeng Nabi Muhammad, bahwa para insan kamil itu adalah Nabi sebelum dikunci oleh baginda agung kanjeng Nabi Muhammad. Dikunci maksudnya apa? Basyariyah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal di tahun Fil, berarti seluruh pintu insan kamil ditutup. Fa'amma fi ayamin yud'a saykha. Maka untuk saat ini para insan kamil itu disebut syekh. Gitu. Nah, jadi para insan kamil ini disebut syekh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda lagi Nabi tentang kalimat syekh. Bisa dibuka di dalam kitab Fathul Jalil fi alamati mursyidil kamil bab ke-25. Dibuka. Pangersa Aba Aos menukil hadis itu. Asy-syekh fi qaumihi kan nabi fi ummahatihi. Asy-syekh fi ahlihi kan nabi fi ummahatihi. Asy-syekh fil baiti kan nabi fi qaumihi. Jadi seorang syekh, asy-syekh fi qaumihi, di hadapan kaumnya, berarti di hadapan murid-muridnya. Kaumnya, murid-murid syekh. Makanya kenapa pangersa Abah membingkai dulu dengan kalimat khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Kenapa dibingkai seperti itu? Karena jangankan orang yang belum ditalkin, orang yang sudah ditalkin saja belum tentu nyampe pemahamannya terhadap kalam-kalam pangersa Abah. Benar apa benar? Nunggus ditalkin oke, cancang tuh ngerti kabeh. Komo anu teu nu acan. Ya. Maka seorang syekh di hadapan murid-muridnya, di hadapan kaumnya, kan nabi fi ummahati, seperti nabi di tengah-tengah umatnya. Makanya kenapa dalam tradisi thariqah guru mursyid menjadi dalil?
Karena dulu juga para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih jumeneng secara jasad, apapun terkait ibadah, terkait muamalah, terkait munakahat, terkait mawaris, yang menjadi rujukannya langsung kepada baginda agung kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kiblatnya itu kanjeng Nabi. Karena sekarang kan sudah tidak ada Nabi, hanya hadis-hadis. Maka saya sering menyampaikan, kalau riwayatul qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai dengan disusunnya literatur kitab hadis yang 6, kitab induk, yang dari kitab hadis induk ini oleh para ulama disyarah, lahirlah kitab-kitab hadis yang begitu banyak. Ya. Kalau urusan periwayat ucapan Nabi sudah selesai, karena sekarang Nabi tidak ada. Yang mesti kita mencari bukan hanya periwayat qaul Nabi, tapi cari juga periwayat fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meriwayatkan perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercatat, yang tidak dibukukan di kitab hadis. Kena banyak. Saya pernah ngaji, termasuk kitab Ihya. Oleh di antara ulama diperdebatkan, kok hadis-hadis yang terdapat di kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis yang dhaif. Bahkan diberikan catatan la aslalahu, tidak ada asal usul dari sananya. Ahli hadis tidak menemukan. Tapi kenapa Imam Ghazali memasukkan hadis itu? Karena Imam Ghazali satu, ahli ilmu, dua, ahli riyadhah, tiga, ahli mujahadah. Sehingga bersih hatinya. Ya. Dengan bersih hatinya, tinggi keilmuannya, makrifatnya luar biasa, sehingga ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin, beliau bertanya langsung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan katanya, bukan sami itu, tapi langsung. Ya. Nabi melihat, bertanya. Imam Ghazali melihat Nabi yaqdatan, secara sadar, bukan tidur. Imam Ghazali menyusun kitab Ihya itu dalam keadaan terjaga ketika menemukan hadis yang oleh Imam Ghazali sendiri ini menurut ilmu mustalahul hadis dhaif. Maka beliau tawajuh kepada Nabi SAW meminta petunjuk, apakah benar ini ucapanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah datang yaqdatan. Imam Ghazali dalam keadaan sadar. Bertanya, wahai Rasulullah, apakah benar ini ucapanmu? Sabda Nabi, "Naam, ya. Bolehkah aku silakan tulis?" Jadi, kenapa Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid yang ada, sebenarnya 5. Yang 5-nya 1 jilidnya tidak ketemu sampai sekarang. Ketika perpustakaan Irak terjadi perang dengan bangsa Mongol ketika itu, di zaman itu. Seluruh karya-karya ulama Baghdad, termasuk ulama karya Tuan Syekh, ulama Parsi, kitab Ihya Ulumuddin, termasuk karya-karya Syekh Abdul Qadir itu kan di Baghdad. Kalau Imam Ghazali di Iran, di Persia. Persia itu sekarang Iran namanya. Jadi karya-karya Imam Ghazali, karya-karya Tuan Syekh Abdul Qadir ketika terjadi peperangan di masa itu diambil semuanya. Menurut kabar yang pernah saya ngobrol dengan seseorang yang paham tentang sejarah, kitab Ihya itu sebenarnya ada 5 jilid. Saya tanya, yang jilid kelima tentang apa? Jilid kelimanya tentang pembikinan senjata. Senjata perang, baik itu senjata kimia, senjata
senjata persenjataan perang. Maka saya punya langsung ingat, jangan-jangan ini berduga orang-orang Eropa sana kan terjadi perang itu perang salib, ya, perang dengan bangsa Mongol. Jangan-jangan karya-karya ulama, khususnya karya Imam Ghazali yaitu Ihya yang jilid kelima yang menjelaskan tentang tata cara pembikinan senjata perang oleh mereka, diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, dipelajari oleh para ahli di bidang itu, kemudian diciptakanlah senjata-senjata yang canggih. Makanya kenapa di Eropa senjatanya canggih, di Israel orang-orang Israel senjatanya canggih-canggih. Jangan-jangan itu bisa jadi. Karena tafsir Syekh Abdul Qadir saja, Bapak, itu baru diketemukan 800 tahun. Kemudian baru tahun 2005 di dalam Maulid Pesantren Suryalaya yang 1 abad, kitab tafsir Syekh Abdul Qadir baru nyampe ke Suryalaya. Itu sudah selesai di tahrir, di taklif, disusun ulang, ya. Direvisi lagi oleh siapa? Oleh Profesor Dr. Syekh Fadil Jailani Al-Hasani. Nah, kembali kepada tadi, bahwa Imam Ghazali hanya mewakili sosok ulama ahli tasawuf. Yang mana ulama-ulama ahli tasawuf di masa sekarang itu derajatnya di hadapan Allah seperti, ya bukan Nabi, seperti nabinya Bani Israel. Jadi jangan dipelintir-pelintir, wahai saudaraku ahli sosmed nih, ya. Ini yang orang-orang yang nyari makan melalui sosmed mesti bagus. Jangan pengen viral tapi menjatuhkan orang lain, menghancurkan orang lain. Saya menghimbau nih. Karena haram Anda makan, nyari makan dengan menjelek-jelekan ulama, apalagi yang jelekannya seorang wali. Tanpa tabayun. Mestinya tabayun dulu, bertanya, datang. Kan begitu. Ini langsung di framing. Abah ini sesat, abah ini begini. Tanpa ada tabayun, bayangin Pak. Ini ciri kerusakan zaman. Ciri kerusakan manusia akhir zaman. Mudah menjustis, mudah memponis tanpa tabayun. Kesananya, dasar yang diambilnya bukan keilmuan, tapi emosional. Kan repot. Ya. Baik, tadi bahwa sebelum Nabi lahir, insan kamil ini adalah para nabi. Makanya kenapa jumlah nabi ada 124.000? Sok, sekarang saya nanya, Bapak pernah dengar atau pernah nonton mungkin film yang diplesetkan oleh mereka-mereka yang oleh kaum kafir? Film Samson, Betawi, tahu? Tahu Samson? Itu bercerita tentang Nabi Sam'un, itu teh. Namanya Nabi Sam'un. Bukan Samson. Kan dipelesetkan oleh mereka yang baik cerita nage, ting bener ting henteu eta teh. Sam'un Al-Ghazi. Jadi Samson Betawi nya. Sam'un Al-Ghazi itu kerjaannya pagi-pagi sampai sore dia puasa. Malam dia sholat malam. Pagi-pagi dalam keadaan puasa dia berperang. Menegakkan agama Allah. Senjatanya apa? Senjatanya rahang onta, huntu. Ah, itu tulang ini. Senjatanya itu tulang onta. Gede onta mah. Rahang onta. Senjatanya itu. Sekali pukul, des. Mati semua. Karena mukjizat. Jadi Sam'un itu termasuk Nabi. Pernah dengar Nabi Daniel? Ada Nabi Daniel. Maka kan begini. Kok Nabi itu turunnya hanya di tanah Arab? Apakah Indonesia di kala itu belum ada yang datang ke sini? Kan begitu pertanyaannya. Ya, ini kalau kritis, ini kan cerita itu bercerita Nabi itu hanya di tanah Arab turunnya.
Ya. Di mana? Palestina, Syria, Madinah. Hanya di sana tidak ada cerita Nabi turun di mana seperti di kita di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia di masa itu belum ada? Kan sudah ada, bahkan di zaman kerajaan besar. Silakan dicek kerajaan Singosari, Mataram tahun berapa? Seperti sekarang. Nabi lahir tahun berapa? Masehinya 700 atau searching sila sok kadinya dina ku eta tah ku Google sok atuh lahir Nabi tahun sabaraha 12 tahun awal tahun gajah itu berapa tahun 571 Masehi. Pertanyaannya tahun 571 Masehi keadaan Indonesia seperti apa? Banyak kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, sudah ada peradaban tapi belum Islam. Sudah ada peradaban manusia, sudah maju. Pertanyaannya, apakah yang datang ke sini agama dibawa itu oleh siapa? Kan begini, cerita yang berkembang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, kan begitu. Sekarang begini, berbicara tentang India, kan ada kasta. Kasta kesatria saja tidak boleh ngomong agama. Hanya kasta Brahmana dalam kepercayaan Hindu yang boleh ngomong agama. Kok bisa-bisanya penulis sejarah mengatakan Islam datang ke sini dibawa oleh para pedagang. Kan begitu. Jadi bukan pedagang bawa kinap, oleh para wali-wali Allah. Seperti pernah dengar cerita Sang Hyang Boros Ngora, Boros Anom, Panjalu. Pernah dengar? Berguru kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Itu riwayatnya berarti orang ketua ulama Sunda yang notabene duduknya di Panjalu di masa itu sudah bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi, sudah pesantren di sana. Artinya peradaban Sunda sudah ada. Ya. Nah, ini jadi berbicara sejarah sedikit ya, nggak apa-apa. Karena tadi Bapak dia nyodorkan, kumaha Abah dianggap ngaku Nabi. Bukan ngaku Nabi. Tidak ngaku Nabi, Abah. Hanya menyampaikan bahwa ulama-ulama tasawuf itu seperti nabinya Bani Israel. Baik. Jelas ya? Jadi, apa kebahagiaan Luqman memahami makna surat Thaha ke-42? Idhab anta wa ukha wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Wala taniya kata bahasa Abah, wala taniya teh sing serius dina dikir teh. Sing serius dina dikir teh. Moal bisa tidak akan bisa serius dalam berzikir kecuali ditalkinkan. Gitu bahasanya. Kalau tidak ditalkinkan, tidak akan bisa serius dikirnya. Ya. Jadi, apakah pertanyaan muncul, apakah orang yang tidak ditalkin kemudian ia dikir dikatakan ahli dikir? Tidak. Bertanggung jawab, saya bertanggung jawab. Dari mana? Berdasarkan dawuh Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur pasal ke-6. Kata guru agung Abah Anom begini, man kana dzakarallahi azza wa jalla biqalbihi, maka barang siapa orang yang berzikir kepada Allah dengan hatinya, bahwa zakiru, maka dialah orang yang disebut zakir, ahli dzikir maksudnya. Dialah ahli dzikir. Jadi
Orang yang berzikir dengan hatinya, lisannya dan hatinya berzikir, maka itulah dzakir. Waman lam yadhkur, waman yadhkurhu biqalbihi fallaisa bidzakirin. Maka barang siapa orang yang tidak berzikir dengan hatinya, maka dia bukanlah ahli dzikir. Hanya sekedar melafadzkan, tidak dzikir. Jadi dikatakan orang dzikir kepada Allah itu ketika lisannya dia mengucapkan lafaz dzikir dan kolbunya pun ingat dzikir kepada. Makanya yang serius itu ya mesti seperti ini. Kalau hanya lisannya saja tidak masuk kategori ahli dzikir, tetapi hanya mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. Seperti burung beo, kan burung beo juga bisa seperti itu. Ini di mana, Pak? Kata Guru Agung Abah Anom di pasal ke-6. Di pasal ke-5-nya begini kata Abah Anom, li'anna maksudu minal dzikri dawam huduril qalbi ma'allah. Karena yang dimaksud dengan dzikir itu adalah dawam. Dawam itu continue. Hadir hatinya bersama Allah. Pertanyaannya, dawam huduril qalbi ma'allah, kalau tidak ditalkin apa bisa? Gak bisa. A-nya atas talkin, hirupnya hirup ayeuna, hatena hirup, dikir. Ahli dikir ya. Kajen teh ngalaman masantren. Kajen teh bisa maca misalnya. Talkin oleh guru mursyid, hidup hatinya, maka di hadapan Allah adalah ahli dikir. Alhamdulillah. Eta anu mahal teh. Jadi sedikit lagi. Ini untuk menjawab, sekalian menjawab ini Bapak Didi. Sebagai jawaban tadi. Ini kata Guru Agung Abah Anom. Wa kullu bai'atin hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam tajdidun li bai'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap bai'at, setiap talqin yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu merupakan pembaharuan atas baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Makanya dijadikan doa, innalladzina yubayyi'unaka innama. Dulu K-nya itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang K-nya kepada siapa? Guru mursyid sekarang. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya berjanji setiamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, pangarsa Abah, innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya engkau berjanji setia kepada Allah. Jadi nunalkin teh hakikatnya saha? Allah. Ta, lam, qaf, ya, nun. Pan nama-nama ini adalah asma Allah. Ta, at-tawab, lam, al-latif, terus qaf, al-qayyum, ya, al-yaqin, nun, an-nur. Itu semuanya nama-nama Allah. Jadi nunalkin Bapak Ibu teh hakikat nama Gusti Allah. Gitu. Maka mursyid itu sebagai pengganti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih paham. Wal arifun nabillah nubu nawabun anhu sallallahu alaihi wasallam.
dan ahli-ahli makrifat kepada Allah itu adalah nawabun anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kaum ahli billah itu sebagai pengganti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghentikan tugas Nabi tadi. Di antaranya mentalkin itu dulu oleh kanjeng Nabi. Nah sekarang diteruskan oleh ahli-ahli makrifat, oleh guru mursyid. Alhamdulillah. Jadi guru mursyid itu tugasnya membawa manusia supaya bisa usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja manusia yang mau diajak usul. Karena ada kalimat ilaman aba. Sabda Nabi, kullu ummati yadkhulu ilal jannah illa man aba. Kan gitu kata Nabi. Seluruh umatku itu masuk surga. 1 surga naim, 2 surga ma'wa, 3 surga firdaus, 4 surga kurbah. Itu marifat kepada Allah ketika hidup di dunia. Tidak akan masuk surga kurbah, surga tertinggi yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada makanan, yang hanya di situ fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Itulah surga kurbah yang tidak bisa masuk ke dalam surga kurbah itu kecuali sejak sekarang melalui talqin la ilaha, talqin, kemudian istiqomah, mutabaah. Istiqomah ikut guru, dikirnya diamalkan, itu ini diamalkan, manut, nurut kepada guru. Sampai terbawa, sampai ma wasala man wasala ila bisobati man. Sebagai penutup, wa man talaba tariqal qaumi bi ghairi imam arifin billah tahafi awali qadami. Maka barang siapa yang ingin menempuh suluk taroki untuk sampai kepada Allah bighairi imam arifin billah, suluk taroki menempuh perjalanan kaum sufi maksudnya itu teh. Bighairi imam arifin billah, tanpa ada guru mursyid yang hidup yang membimbing, maka tahafi awali qadami, maka dia telah sesat di awal langkahnya. Langkah pertama geus kasasar lamun teu boga guru mah. Sabab kadituna engke dikira-kira nu ngeunaheun, kira-kira nu akur jeung kahayang, dikira-kira we. Nah, oleh guru mursyid ditunjukkan nih caranya begini, ini dikirnya, jumlahnya mesti seperti ini, gerakannya seperti ini, caranya seperti ini. Itu dalam rangka taroki untuk menggapai, untuk mi'raj rohani kita kepada hadrat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi fadala. Nah, sudah. Itu saja Bapak Didi, semoga bisa nyampe itu ya sebagai jawaban. Jadi apa tidak ngaku Nabi, tetapi berdasarkan hadis Nabi, ulama ahli tasawuf itu seperti nabinya Bani Israil. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.